Titik terendah yang sebenarnya itu adalah di saat kamu memiliki trauma dan luka inner child saat ini yang sedang kamu rasakan, atau kamu belum berdamai dengan luka dan trauma itu sendiri. Hai semuanya, aku baru pertama kali membuat video di channel YouTubeku, dan di sini aku seneng banget karena baru pertama kali juga aku ingin sharing-sharing hal yang sudah aku lalui atau hal yang dimana aku masih ada di titik rendah pada saat itu. Disclaimer, video ini berdasarkan pengalaman pribadi aku. Kalau kamu membutuhkan bantuan profesional, jangan ragu untuk ke psikolog atau psikiater ya. Nah, di videoku yang pertama kali ini di channel YouTubeku, pertama aku mau tanya dulu nih ke kalian, bagaimana sih rasanya ada di titik terendah saat ini? Bisa jawab? Oke, kalau bisa tolong jawab di komentar ya. Jadi pada saat kita berada di titik terendah, itu adalah dimana kita hanya bisa pasrah dan berdoa. Titik terendah yang sebenarnya itu adalah di saat kamu memiliki trauma dan luka inner child saat ini yang sedang kamu rasakan, atau kamu belum berdamai dengan luka dan trauma itu sendiri. Hal yang paling menyedihkan di saat kita berada di titik terendah itu adalah kita diremehkan orang lain, kita dianggap gak bisa sama orang lain, kita dianggap kecil oleh orang lain, terus juga orang-orang yang dulu dekat banget sama kita jadi menjauh. Trauma dan luka kita itu dianggap lebay, terus juga kita dianggap bermalas-malasan, padahal kita hanya sedang memilih pulih dan juga bangkit dari rasa keterpurukan yang saat ini kita rasakan. Di titik terendah juga kita merasakan kalau kita sering gak dipilih sama orang lain, kita ditolak sama orang lain, dan juga kita tidak dianggap kehadirannya oleh orang lain. Kalau saat ini ada orang yang meremehkan kamu, ya gak apa-apa gitu, senyumin aja ya. Daripada kamu berdebat capek-capek dengan mereka, mending kamu senyumin aja. Energi kamu tuh mahal sayangku. Kalau ada orang yang saat ini tidak memilih kamu, juga gak apa-apa, karena kamu sudah cukup untuk membahagiakan semua orang di masa kemarin atau masa lalu. Jadi di masa sekarang, kamu fokus membahagiakan diri kamu sendiri aja dulu. Kamu lihat hal-hal positif hari ini, apa yang sudah aku dapatkan, hal bahagia apa yang sudah aku dapatkan hari ini untuk diri sendiri, dan juga hal refleksi apa yang sudah aku refleksikan untuk diriku sendiri. Kalau ada orang terdekat yang menjauh dari kamu, juga gak apa-apa. Misalnya temen kamu sudah gak sejalan lagi sama kamu karena kamu berada di titik terendah dan dia merasa dia lebih maju dari kamu, ya gak apa-apa gitu. Lepasin aja temen kayak gitu, karena teman yang sejati itu tidak meninggalkan kamu sendirian di saat kamu sedang terluka atau berada di titik terendah kamu. Dan bisa jadi memang dia sudah jahat dari dulu, tapi baru ketahuan hari ini kayak gitu. Karena biasanya orang-orang yang berada di fase titik terendah hidupnya itu biasanya kesadaran dirinya itu terbuka loh. Jadi mereka peka tuh, yang mana orang fake, yang mana orang baik, dan yang mana orang manipulatif. Jadi kalau misalnya ada orang terdekat kamu yang tiba-tiba menjauh karena kamu berada di fase sulit atau terendah, gak apa-apa, lepasin aja. Nanti ketika kamu sudah mulai pulih, kamu pelan-pelan berani untuk memulai hidup baru di lingkungan baru yang cocok untuk kamu. Seperti itu. Jangan bersedih karena kamu berharga, dan walaupun orang lain pergi meninggalkan kamu di saat kamu tidak baik-baik saja, kamu jangan meninggalkan dirimu sendiri.
Karena yang bisa ada di fase stabil itu adalah diri kita sendiri. Jadi buat kamu atau kita atau aku, bisa jadi yang berada di titik terendah saat ini, fokuslah memperbaiki diri dan juga memperbaiki inner work yang ada di dalam diri kita sendiri. Kalau misalnya emang kita nggak mampu sendirian, bisa mencari support system seperti orang-orang profesional kayak psikolog, psikiater, hipnoterapi mental, ataupun kalau misalnya kamu gak ada duit juga, kamu bisa berjurnal perasaan kamu hari ini gimana. Terus juga kamu memiliki orang-orang terdekat yang kamu percaya gitu. Dan satu lagi, kamu jangan takut untuk membuka relasi baru, karena dari sana mungkin kamu bisa cocok dengan lingkungannya. Dan biasanya kalau orang yang sudah melewati fase titik terendah itu pasti berada di titik baru, karakter baru kita itu muncul. Kalau kamu relate dengan videoku ini, berarti video ini buat kamu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Oke. Ya. Kalau kalian relate, nanti aku akan buatkan video selanjutnya. Bye bye.